Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darini amin. Abustahan atau menginginkan ia orang menggarap tanah mati untuk dijadikan kebun, maka disyaratkan jam'ut turabah, mengumpulkan tanah haulal ardi, di sekitar lokasi sama dengan persawahan. Illam tajril adatu bitahwidi, jika tidak berlaku adat kebiasaan dengan memagarnya. Di tempat kita rata-rata kebun dipagar. Wa tahwidu haitsu jaratil adatu bih, dan juga disyaratkan memagar ketika berlaku adat dengannya. Ai nafsihi, dirinya memagar. Ketika berlaku adat bihi dengannya, artinya dan dirinya memagar. Maksud diri memagar, memagar atau tidak memagar. Memagar itu sendiri menjadi syarat atau tidak sesuai dengan adat. Kalaulah berlaku adat memagar, maka juga harus disesuaikan dengan adat ma tuhawwitu bihi, sesuatu yang dijadikan pagar dengannya. Sesuatu yang dijadikan pagar dengannya, apa material pagarnya, sesuai juga dengan adat. Min bina'in, dari bangunan, apakah harus dibangun dinding seperti pagar pondok ini, ataukah kosbin, cukup dengan bambu, ataukah syauki, pakai duri. Hadza ma fi rawdah wa asliha. Syauki berarti enggak duri. Dua kali mana syauki? Syauka, ada taknya. Syauki. Duri, kawat duri. Kawat berduri. Duri saja gambarannya itu kawat berduri. Haza ma fi rawdati, ini sesuatu yang ada ia dalam kitab Raudhah dan asalnya Raudhah tentang mengumpulkan tanah, membuat gundukan di sekitar lokasi dan memagar. Kemudian juga disyaratkan tahayyu'a ma'i, menyediakan air sebagaimana yang telah terdahulu pada persawahan. Wa istaratul gharsu 'alal mazhab, disyaratkan menanam tanaman keras menurut pendapat mazhab. Setelah lahan dibuka, dia tanam tanaman keras di dalamnya. Wakila, menurut pendapat yang kedua, la istaratu, tidak disyaratkan akan ia menanam tanaman keras
sama dengan palawija pada membuka sawah. Sawah, persawahan di atas itu nggak ada disyarat tanam palawija. Nah, farqal awalu membedakan oleh pendapat pertama yaitu mazhab bi anna ismal mazra'ah yaqa'u 'alal ardi qabla az-zar'i. Nama sebutan sawah itu telah terjadi, telah bisa disematkan ke lokasi tanah sebelum ditanami. Sementara nama kebun la yaqa'u 'alaiha, tidak jatuh, tidak bisa disematkan ke tanah sebelum ditanami tanaman keras. Sebentang sawah memanjang itu tanpa padi di dalamnya, orang sudah tahu itu sawah. Tapi ketika hamparan tanah kebun, tidak bisa dikenali itu kebun kecuali dengan ada tanaman keras. Misalnya ada satu kebun terbentang di pagar, itu orang akan bertanya, ini apa? Nah, kandang, perumahan, kebun, atau mau nanam padi. Nah, padi ladang, nah, atau nanam jagung. Jagung masih kategori palawija. Jadi masih bisa itu tanah terhampar yang kering itu bisa palawija, bisa tanaman keras, bisa perumahan, bisa bangunan. Tapi kalau sawah enggak. Lihat saja itu bentangannya, ini sawah. Pasti palawija. Enggak akan orang berpikir di sana ada rumah, enggak akan orang berpikir di situ akan ada tanaman keras. Jadi betul kata pendapat pertama, untuk sawah kenapa enggak disyaratkan ada palawijanya? Karena sebutan mazra'ah yaqa'u 'alal ardi qabla az-zar'i, sementara ismul bustan la yaqa'u 'alaiha qabla gharsi. Wa man syarata az-zar'a fil mazra'ah, ulama-ulama yang mensyaratkan tanaman palawija pada persawahan itu mensyaratkan ia tanaman keras pada perkebunan bitorikil aula, dengan jalan lebih aula, bitorikil aula. Jadi kalau ada ulama mengatakan di palawija harus ada tanamannya, di persawahan harus ada tanamannya, maka di kebun mimbabil aula. Sebagaimana mengatakan akannya pendapat oleh Imam Rafi'i, ini adalah tarik kedua, qati'atun bistirati. Kita tahu apa? Tak tahu apa? Semestinya tak. Tariqatun saniyatun qati'atun. Ini adalah tarik kedua yang mengkotok dengan disyaratkannya menanam tanaman. Wa rajjahaha fi asli rawdati, mentarjih ya Imam Nawawi akannya tarik kedua ini dalam kitab As-Rawdah. Wa man syara'a fi amali ihya'in, siapa saja yang memulai ia dalam mengerjakan menggarap tanah, walam yutimmahu, dan dia tidak menyempurnakan akannya menggarap, hanya dia garap lalu terbengkalai. Au a'lama ala buqatin binasbi ahjarin, atau dia memberi tanda di atas sebuah lokasi dengan menegakkan batu. Au gharzi khasbin, atau menancapkan kayu.
famutahajjirun lizalikal mahal fi masailis salas, maka orang itu mutahajjir. Mutahajjir, nah, hajara artinya membatasi. Mutahajjir itu orang yang membatasi bagi demikian tempat pada masalah-masalah yang tiga tersebut. Mana masalah tiga? Satu, sudah mulai menggarap tapi belum disempurnakan. Yang kedua, memberi tanda dengan menancapkan batu. Yang ketiga, memberi tanda dengan menancapkan kayu. Berarti dia adalah orang yang telah memberi tanda, memberi batas, atau telah mutahajjir bagi demikian tempat. Wa wa'haku bihi min ghairi, dia lebih berhak dengannya tempat ketimbang orang lain. Artinya mustahikun lahu duna ghairihi, kalau dia berhak dengannya tempat ketimbang orang lain, artinya orang lain, artinya orang lain berhak juga. Man dia lebih, itu mafhumnya. Maka ditafsirkan oleh Imam Mahalli, bukan lebih berhak, tapi dia berhak baginya tidak orang lain. Lima, amilahu fihi, karena sesuatu yang ia lakukan akannya pada tempat tersebut. Namun al-asahhu annahu la yasihu bai'uhu, pendapat yang kuat tidak sah menjualnya. Namun pendapat yang kuat tidak sah menjualnya, li'annahu lam yamlikhu, karena dia belum memilikinya, karena belum dia hidupkan. Pendapat kedua, yasihu, sah yang menjual, ka'annahu yabi'u haqqal ikhtisas, seolah-olah dia telah menjual hak kekhususan, hak ikhtisas, sebagaimana disebutkan dalam kitab Raudhah, seperti asalnya Raudhah. Di dalam kitab Muharrar, laisa lahu ayyabi'a hadzal haqq, tidak boleh baginya seseorang bahwa dia menjual akan ini hak, sama dengan hak terhadap pupuk kandang. Nah, itu hak ikhtisas, sama hak terhadap anjing mu'allaq. Wal asahu annahu law ahyahu, menurut pendapat asal sesungguhnya jikalau menghidupkan akannya tanah yang sudah dibatas, yang sudah dimulai pengerjaannya tapi tidak tuntas, akharu, dihidupkan oleh orang lain, malak, niscaya dia berhak memilikinya. Wa in kana mamnu'an min ihya'ihi, walaupun ada ya orang lain tersebut itu dilarang dari menghidupkannya tanah. Dalam aturan dia dilarang karena sudah dipagar orang. Tapi kalau dia langgar larangan tersebut, maka orang yang menghidupkan ini menjadi pemiliknya. Orang memagar, orang yang membatas tadi tidak berhak. Itu sebelum Batam sebelum tahun 80-an itu bisa ngasih patok-patok tanah, patok-patok dia yang punya saya, jadi punya saya. Nah, sekarang nggak ada yang bisa dipatok. Coba kita ke patok tahun 80-an itu, kita patok seluas-luasnya, itu jadi orang kaya. Wasani la yumlikuhu,
pendapat kedua, la yamliku, tidak memiliki ia seseorang akannya tanah yang baru dipatok-patok. Begitu juga kaila, supaya tidak batallah hak orang yang mematok. Mutahajir, orang membatas. Oke, ikut pendapat itu. Enggak boleh digarap. Kalaupun digarap oleh orang lain tidak akan menjadi milik dia, karena sudah dipatok oleh orang lebih awal. Bagaimana sekiranya kalau pematokan itu lama sekali? Dipatok saja, enggak digarap-garap. Walau talat muddatut tahajjuri, jikalau terlalu lama masa patok, masa membatas, walam yuhyi atau walam yuhya, dan tidak dihidupkan akan ia tanah, artinya tidak digarap. Waruju'u fi tuliha ilal haqq, kembali dalam menetapkan lamanya masa tahajud itu ke adat. Setahun, 2 tahun itu tergantung adat kebiasaan. Mengatakan akannya pendapat oleh qala lahu, nisya berkata kepadanya si mutahajir, tukang patok, oleh sultan, penguasa, ahyi, garaplah tanah yang kamu patok itu. Utruk al-mahalla, atau tinggalkan lewat tempat tersebut. Nah, sekarang tanah itu terbengkalai begitu saja. Orang lain mau menggarap, kamu udah kasih tanda. Kamu yang ngasih tanda, nggak kamu garap. Sekarang pilih 2, mau antum garap atau mau tinggalkan. Ini wewenang daripada penguasa. Dan Islam membahas sampai ke situ. Artinya Islam bukan agama malas. Zuhud tidak mengajarkan malas. Warok bukan berarti tidak bekerja. Zuhud terhadap kehidupan dunia bukan berarti berpangku tangan. Maka Islam tidak membiarkan ada lahan kosong terbiar sekian lama. Kalaupun itu hak orang lain, karena dia mematok, maka diperintahkan untuk menggarap atau memberikan ke orang lain. Bahkan Islam mengajarkan, kalau kiamat sudah terjadi, di tanganmu masih ada benih, tetap ditanam. Lihat di lokasi tempat kita. Nah, banyak tanah yang tidak tergarap. Itu malas. Kolam ikan tidak produksi. Tuh seluas itu. Apa yang salah? Air ada, air di atas itu. Tinggal kasih pipa. Maksudnya ke kolam bunyi dia. Airnya mengering, tinggal ditambah. Seluas itu. Panen 2 kali sebulan berapa ikan? Itu nggak boleh dibiarkan besar. Sewa. Mana wazaknya? Nggak usah sewa anak. Tuh objeknya. Tanya sewanya berapa? Setahun atau 3 tahun? Nah, amal atau ditervalin semuanya, disikat atau dibikin kolam-kolam kecil dalamnya yang teropang, tinggal yang bisa dibongkar per kolam. Air ada. Nah, khair, tapi kan sedang belajar. Bisa dikerjakan. Nah, Fa inis tamhala wa
ibaratul raudhah, redaksi raudhah begini. Keaslian irfa' yadakan, bukan utruk. Ahyi atau irfa' yadakan, kamu garap atau angkat tanganmu di sana. Fa in istamhala ba'da i'tizar, maka jika minta masa tangguh, maka jika minta waktu ia orang yang memberi patok-patok tadi setelah uzur menyampaikan alasan, umhila, niscaya dia diberi masa muddatan qaribah, masa yang sebentar, liyasta'idda fiha, supaya dia menyiapkan diri pada masa tersebut, lil imarah, untuk menggarapnya. Yuqaddiruha sultanu bira'yih, membatasi akannya masa oleh sultan dengan pendapatnya. Wala tataqaddaru bi salasati ayyam, tidak terbatas ia masa dengan 3 hari. Menurut pendapat Ashab, enggak mesti 3 hari, tergantung dengan kesulitan dan masa persiapan. Fa idza madat, apabila berlalu ia masa, walam yastaghilla, dan tidak menyibukkan diri ia si pematok dengan memakmurkannya, dengan menggarapnya, nisya batal haknya. Kalau sudah batal haknya, maka dia akan bisa digarap oleh orang lain. Walau aqta'ahul imamu mawatan, jikalau memberi jatah kepadanya seseorang oleh pemimpin akan tanah mati, niscaya jadi ia tanah mati itu menjadi hak, niscaya jadi ia seseorang itu lebih berhak dengan menggarapnya tanah mati ketimbang orang lain. Maksudnya dia berhak menggarap, bukan orang lainnya. Sama dengan mutahajjir, orang yang memberi patok tadi. Nah, ini di zaman salah satu gubernur di Sumatera Barat yang dia memberikan jatah-jatah tanah kepada pejabat-pejabatnya. Nah, dibagi-bagi itu tanah dari dan batasnya untuk pelan. Nah, itu artinya imam telah memberikan jatah tanah, dan itu di Padang itu bukan tanah mati, itu tanah perkebunan. Nah, wa idza talatil muddatu bila ihya, apabila lama masa dengan tidak dihidupkan atau menghidupkan akannya tanah oleh orang lain, fal hukmu kama sabaq fil mutahajjir, maka hukumnya sama dengan pembahasan yang terdahulu pada orang yang mematok tanah. Jadi orang mendapatkan jatah dari imam, kalau dibiarkan saja maka dia akan diberikan masa, kalau enggak diurus juga maka haknya jadi batal. Wala yaqta'u atau wala yuqta'u ila qadiran ala ihya, wa qadran yaqdiru alaihi ay ala ihya'ihi, dan tidak diberi jatah akan ia seseorang atau wala yaqta'u, dan tidak memberi jatah ia imam kecuali kepada orang yang sanggup untuk menggarap.
dan akan kadar yang sanggup ia orang menggarap di atasnya kadar. Artinya di atas menghidupkannya kadar. Li'annahu manutun bil maslahah, karena sesungguhnya memberi jatah itu diikat dengan kemaslahatan. Sesuai kaidah usul yang berbunyi tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Seorang pemimpin bertindak kepada masyarakatnya dasarnya maslahat. Oleh sebab itu, pemimpin tidak boleh memberikan jatah-jatah tanah kecuali kepada rakyat yang mampu menggarap dan kadar yang sanggup digarap. Begitu juga mutahajjir. La yatahajjarul insanu ila ma yaqdiru ala imarati. Tidak memberi patok oleh manusia kecuali sesuatu yang ia mampu untuk melestarikannya. Ini dipatok dia, taruh patok dia di satu jalan, dia gas motornya, di mana dia capek pakai motor, di situ taruh patok kedua. Nah, itu seenaknya. Kamu patok lokasi di bumi ini yang kira-kira mampu digarap. Nah, wanzada alaih, jika dia melebihkan di atasnya, berkata Imam Mutawalli, fali ghairi ayyuhiyaz zaid, maka boleh bagi orang lainnya si pematok untuk menghidupkan yang lebih tersebut. Berkata oleh imam selain Mutawalli, la yasihu tahajjuru, tidak sah tahajjurnya, batal semuanya. Kaya usulnya kullu syai'in jawaza haddahu in qalaba ila diddi. Qala fi Rawdati, berkata Imam Nawawi dan kitab Rawdah, qaulul Mutawalli aqwa, pendapat Imam Mutawalli lebih kuat. Wal asahu anna lil imami ayyuhiya buq'ata mawatin. Pendapat asal sesungguhnya boleh bagi imam bahwa dia menghidupkan sebuah lokasi tanah mati, ayyuhiya buq'ata mawatin li bukan ayyuhiyah. Nah kan salah tulisan. Ay yahmiya, bukan Yahya, Yuhya, tapi Yahmiya. Wal asal sesungguhnya boleh bagi seorang imam ayyahmiyah, bahwa dia melarang akan sebuah lokasi tanah mati li ra'i na'ami jizyah, untuk mengembalakan hewan ternak pajak dan sodakoh, artinya zakat, dan na'amin dawlatin, binatang ternak yang nyasar, wa na'ami insanin dha'ifi minan na'ja,
hewan ternak manusia yang tidak mampu dari nakjah. Nakjah itu dia temanun nuj'ah, maaf bukan nakjah, nuj'ah. Artinya ib'ad fi zihab li talabi ra'i, pergi jauh, menjauh untuk pergi atau pergi jauh untuk mencari tempat pengembalaan. Li ayyamna an-nasu min ra'iha, supaya karena bahwa di talabi ra'i li ayyamna, supaya bahwa melarang oleh manusia dari mengembalakannya hewan ternak. Idza lam yadurra bihim, apabila tidak terganggu ia manusia dengan mereka. Nah, jadi seorang imam boleh menjaga, kalau hari ini namanya hutan lindung. Dalam sebuah hadis dikatakan likulli malikin hima, setiap raja itu punya hutan lindungnya. Wa inna himallahi maharimahu, hutan lindung atau tempat terlarang Allah adalah hal-hal yang Allah haramkan. Jadi pemerintah memberikan batasan-batasan tertentu, ini hutan larangan, ini hutan lindung, tidak boleh ditebang pohonnya, tidak boleh diburu hewannya, ini boleh hukumnya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengembalakan hewan ternak yang dihasilkan dari pajak non-muslim, untuk mengembalakan hewan ternak yang dihasilkan dari zakat muslim, untuk mengembalakan hewan ternak yang hilang dari pemiliknya, dollah, atau binatang ternak milik manusia yang tidak mampu lagi pergi jauh untuk mengembalakan hewan ternaknya. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah melindungi kawasan Naqi', baca dengan nun, untuk makanan kuda kaum muslimin, itu tempat mengembalakan kuda kaum muslimin. Maka akan hadis oleh Imam Ibnu Hibban. Wasani, menurut pendapat yang kedua, al-man'u, dilarang. Tidak boleh pemerintah memiliki hutan lindung, tempat-tempat yang tidak boleh diganggu oleh masyarakatnya, dengan hadis la hima illa lillah wa li rasul. Tidak ada istilah hutan lindung kecuali milik Allah dan milik Rasulnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, setelah kita melihat kejadian di tempat dan negara kita, sepertinya pendapat yang kuat yang pertama, yaitu pemerintah punya hak untuk menetapkan hutan yang tidak boleh diganggu karena menyebabkan erosi dan banjir. Nah, tapi tidak bolehnya itu untuk seluruhnya. Jangan seorang tertentu boleh. Akhirnya dibongkarlah rahasianya oleh Allah. Keluarlah kayu-kayu yang dipotong dari hutan-hutan. Katanya tumbang. Tapi nampak bekas sensornya dan pakai nomor. Jadi pandai Allah buka rahasia, pandai Allah buka, ya pandailah buka rahasia. Ternyata motong-motong itu mereka punya kerja. Lihat, ada nomor perusahaannya di kayu itu.
punya situ. Wal azharu anna lahu naqdu himahu lil hajat. Pendapat Azhar, sesungguhnya boleh baginya pemimpin membatalkan, membuka hutan yang sudah dilindunginya karena ada hajat kepadanya. Indaha maksudnya ketika ada hajat, sebagaimana disebutkan dalam Muharrar, dengan bahwa nampaklah kemaslahatan padanya hima hutan lindung ba'da zuhuriha, setelah nampaknya kemaslahatan fil hima untuk dilindungi. Nah, awalnya pemerintah menetapkan hutan ini nggak boleh diganggu, itu kemaslahatan yang nampak. Setelah itu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, ternyata sebaliknya kemaslahatan justru ada ketika hutan itu digarap. Maka boleh yang sudah ditetapkan hutan lindung dirubah status menjadi hutan yang bisa digarap. Itu boleh. Wasani man'u, pendapat kedua enggak boleh. Enggak boleh diganggu-ganggu. Kalau sudah ditetapkan di hutan lindung sudah, jangan diganggu lagi. Sebagaimana jikalau telah menentukan yasrong sebuah lokasi untuk masjid atau untuk makbarah, tidak boleh lagi dirubah. Nah, bahaya kalau makbarah dirubah lagi menjadi perumahan. Mana mau dipindahkan? Wala yahmali nafsihi, tidak boleh membuat hutan lindung ia imam untuk dirinya. Nah, ini adalah hutan milik presiden khusus, nggak boleh. Tidak juga boleh membuat hutan lindung untuk selain pemimpin sama sekali. Hutan lindungnya hutan lindung, selesai, nggak ada siapa-siapa memiliki. Jadi paslon manfaatus syari' al-asliyah al-mururu fihi, manfaat jalan raya secara asal adalah lewat padanya jalan. Itu manfaat asal, lewatlah jalan. Wa yajuzu julusu bihi listirahati, boleh duduk di jalan karena istirahat. Boleh juga duduk di jalan untuk muamalah dan seumpama keduanya. Syarat idza lam yudayyiq, apabila tidak mengganggu, tidak menyempitkan ia duduk atas orang lewat. Tapi kalau duduknya membuat sempit jalan, enggak boleh. Ini berpapasan dua kendaraan, mobil sama mobil, ngobrol supir sama supir. Kira mak bapaknya yang buat jalan, nggak boleh. Nah, kalau mau ketepikan mobilnya, parkirkan, mobilnya duduk. Nah, tidak disyaratkan izin imam dalam hal tersebut, karena sudah sepakat manusia di atas hal-hal itu, atas silih bergantinya zaman, dari tanpa ada orang mengingkari. Berhenti memarkirkan kendaraan di tepi jalan, kemudian duduk sejenak untuk menghilangkan kantuk, kalau diteruskan nanti nabrak. Itu sudah perkara yang sudah maklumi dari generasi ke generasi,
tidak ada yang membantahnya. Walahu tazlilu maq'adihi fihi, boleh baginya seseorang mencari naungan tempat duduknya padanya jalan. Bibariyah, dan tasdid tahtanya di darat dan juga selain darat, dari perkara-perkara yang tidak mengganggu ia perkara dengan orang yang lewat. Nah, dia adalah mansuju qasbin, tikar yang bambu yang dianyam seperti tikar. Maaf, bariyah, salah. Bariyah, boleh baginya menaungi tempat duduknya padanya jalan dengan bariyah atau selain bariyah. Apa itu bariyah? Bambu yang dianyam sama dengan tikar. Apa itu? Payung ya? Nah, payung yang terbuat dari bambu yang dianyam. Nah, itu bambu yang dianyam. Tapi bukan itu. Ini enggak ganggu orang lewat. Nah, itu cuma taruh di kepala. Yang dikira lumayan besar seperti payung orang jualan tuh. Atau pakai yang lain, payung terpal, payung plastik yang bundar. Nah, kita mau istirahat makan, rehat, pinggir jalan yang bungkus nasi pakai daun. Nah, bukakan di pinggir jalan, makan di situ nggak ada masalah. Syaratnya apa? Tidak ganggu orang lewat. Walau sabaqa ilaihi ay ila maqadil isnani, jikalau sabaqa rebutan ilaihi kepadanya atau ke tempat duduk oleh dua orang. Ada satu tempat duduk di tepi jalan, kapasitas untuk satu orang, tapi ada dua orang yang datang ke sana. Bertanaza fihi, bertengkar dia tentang tempat duduk itu. Saya duluan, saya niat di sini, saya tiap berhenti di sini. Nah, saya juga niat di sini, rebutan tempat duduk dia. Nah, sama yang pejabat rebutan kursi. Ukri'a bainahuma, nisab diundilah di antara keduanya. Sampai ke sana diatur kursi-kursi tempat duduk di pinggir jalan. Wakilah, pendapat kedua, didahulukan imam. Maaf, salah. Yuqaddimul imamu ahadahuma, mendahulukan oleh imam salah satu keduanya dengan pendapatnya imam. Enggak jadi dia istirahat, malah pergi ke pengadilan untuk mempermasalahkan siapa yang berhak duduk di situ. Maka diputuskanlah oleh imam siapa yang berhak berdasarkan pendapat imam, bukan undian. Walau jalasa bi maudi'in lil ammah, jikalau duduk ia seseorang di sebuah tempat milik umum, summa faraqahu, kemudian meninggalkan, kemudian memisahi atau meninggalkan ia serahkannya tempat, tarikan, kadang seorang meninggalkan lil hirfah, karena ada kegiatan, au muntakilan ila ghairihi, atau dia berpindah ke tempat lain, batal haknya dari tempat tersebut. Tadi dia duduk di situ, selesai dia makan makanannya, dia lanjutkan aktivitasnya. Apakah dia pergi mancing atau ada kegiatan lain, maka dia tidak lagi berhak di situ, maka orang lain boleh menempatinya. Wa in faraqahu liyaudah, tapi jika dia meninggalkan akannya tempat supaya dia akan kembali, niscaya tidak batal haknya, kecuali bahwa lamalah meninggalkannya.
Dia tinggalkan tempat duduknya sejenak karena beli air ke kedai, karena ada sesuatu yang dibeli dari pedagang. Niat hati ingin kembali ke situ. Pas kembali sudah diisi orang lain, maka dia bilang, pindah, ini tempat duduk saya. Saya mau pergi beli rokok juga depan urusan. Nah, boleh diusir orang itu. Nah, kecuali kalau sudah lama meninggalkan, bihaisu yang qati'u mu'amaluhu an mu'amiluhu an wa ya'lafuna ghairahu, dengan sekiranya telah terputus oleh mereka yang bermuamalah akannya orang tersebut darinya tempat, dan mereka telah menyatu dengan selainnya orang yang pergi. Jadi orang-orang yang masih ada di tempat tersebut, yang ditinggalin oleh satu orang itu, orang di tempat tersebut sudah putus muamalahnya dan dia yang pergi, dan orang yang ditinggalkan tempat tersebut telah menyatu dengan orang lain, maka batallah haknya. Kalau dia tadi pergi di tengah bercerita, maka dia datang tidak bisa menyambung ceritanya, karena orang lain sudah sibuk dengan orang lain. Itu standar, dianggap dia sudah batal. Sawan farqa bi uzri safarin, baik dia meninggalkan tempat tersebut dengan uzur perjalanan atau sakit atau tidak ada uzur. Walau jalasa istirahatin, jikalau duduk ya seseorang untuk istirahat, dan seumpamanya istirahat niscaya batallah haknya. Niscaya batallah haknya seseorang dengan sebab meninggalkannya tempat duduk. Waman alifa minal masjidi, siapa saja yang sudah terbiasa alifa dari sebuah masjid, akan apa yang terbiasa? Akan sebuah tempat. Yufti fihi, dia menyampaikan fatwa di tempat tersebut. Wa yaqra'ul Qur'an wa yuqri'ul Qur'an, dan dia mengajarkan akan Al-Quran. Yukri, karena rumah hamzah ada di atas ya, berarti baris hurufnya kasroh, berarti awalnya dhammah, maknanya mengajarkan. Atau hadis atau fikih atau seumpamanya, seperti jalis bisyari, itu hukumnya sama dengan orang duduk pada jalan untuk muamalah, maka padanya ada rincian hukum yang telah terdahulu. Nah, masjid besar di sana ada halakoh kajian. Ada satu sudut masjid itu halakoh terus dipimpin oleh seorang kiai. Nah, maka hukum halakoh itu, hubungan si kiai dengan tempat tersebut itu sama dengan hubungan orang yang berhenti di pinggir jalan untuk satu muamalah, rinciannya sama. Walau jalasa fi lisalatin, jikalau duduk ia seseorang di masjid untuk sholat, bukan mengajar, bukan berfatwa, tapi untuk sholat saja, lam yasir ahaqqa bihi fi ghairiha, niscaya tidak jadi ia seseorang itu lebih berhak dengannya tempat pada selainnya, artinya pada sholat lain. Pada selainnya sholat, artinya sholat lain. Nah, ini berbeda dengan kebiasaan di kampung. Jamaah tua
dengan kebutuhan berbeda, satu masjid di kampung biasanya melazimi tempat tertentu. Misalnya dia sholat pakai kursi, nah, dia sering melazimi sholat pertama bagian pojok. Ada juga seorang sepuh, dia melazimi tempat terus ke sana, asal 5 waktu situ saja tempat duduk. Dia bisa tentukan karena memang dia duluan datang ke masjid. Nah, satu kali kalau dia terlambat dan tempat itu diisi oleh orang lain, dia nggak berhak menyuruh orang lain pergi. Beda sama mufti tadi. Mufti, guru, mu'alim, guru Quran, kalau dia sudah melazimi satu tempat di masjid untuk mengajar murid-muridnya, maka yang lain tidak boleh menempati tempat tersebut, kecuali kalau sudah dapat informasi dia sudah meninggalkan tempat itu, atau sudah tidak mengajar lagi, atau sudah beralih ke tempat lain. Nah, tapi kalau untuk sholat tidak. Bagaimana kalau dia tinggalkan akannya tempat sebelum sholat? Nah, dia datang untuk sholat zuhur dan dia telah mengambil tempatnya, tapi setelah zuhur ada ceramah, wuduknya batal, maka dia pergi untuk berwuduk sementara di masjid masih berlangsung ceramah agama. Dia pergi meninggalkan tempat tersebut sebelum sholat karena ada hajat, liya'uda, supaya dia bisa kembali ke tempat itu, dan seperti dia harus mentajdid wudu atau ada memenuhi panggilan orang memanggil, lam ya betul ikhtisasuhu. Ini saya tidak batal keistimewaannya seseorang dengan demikian tempat pada sholat yang itu. Baru pada puasa, sholat zuhur yang itu dia tetap berhak di tempat itu. Nah, misalnya tempat duduk itu ada tempat duduk salah satu pengurus masjid. Nah, tapi pengurus ini tidak bawa aksesoris. Ternyata tugas dia hari itu adalah menjalankan kotak sumbangan. Nah, maka tempat itu ditinggalkan karena menjalankan kotak sumbangan. Selesai sumbangan dipungut, dia kembali ke tempatnya, tidak ada orang di situ. Maka dia boleh ngusir orang itu. Kamu pindah tempat saya. Nah, seharusnya kan dia kasih tanda. Nah, letakkan sejadahnya di situ. Ini kalau nggak ada tanda ya. Kalau ada tanda itu lebih jelas lagi. Nah, dia baik. Wa illam yatruk izarahu fi, walaupun dia tidak tinggalkan kain sarungnya di situ, tidak tinggalkan selendangnya atau sejadahnya di situ. Wasani, kenapa yang kedua batal ia ikhtisas, karena meninggalkannya seseorang sebagaimana batal untuk sholat berikutnya nanti. Walau sabaqa rajulun ila mawdi'in miribatin musabbalin, jikalau lebih duluan oleh seorang laki-laki ke sebuah tempat daripada surau musabbal. Musabbal artinya disediakan di jalan Allah, fisabilillah. Atau seorang faqih ke sebuah madrasah, ternyata madrasahnya itu nggak pakai kelas, katakanlah madrasah tahfiz, sudah dibagi, ini gurunya, ini muridnya, silahkan kepada guru memilih kelas masing-masing mana yang cocok. Akhirnya guru itu memilih kelas sama seperti amir angkot milih angkot. Itu sanak buahnya, pilih angkot yang BA itu ya. Nah, seperti itulah guru madrasah memilih kelas yang nyaman. Akhirnya seorang guru sudah terdahulu memilih sebuah madrasah, atau seorang sufi telah terdahulu kepada sebuah khaniqah.
Orang tambang. Orang tambang. Salah. Tempat peribadatan. Nah, tempat ibadah. Misalnya jamaah suluk nih. Jamaah suluk Naksabandi suluk 40 hari di sebuah surau, sudah dibuatkan kamar-kamarnya oleh syekhnya. Nah, sekarang boleh ambil tempat masing-masing. Di Sufi itu memilih sebuah tempat kamar yang terbaik, yang agak dia baik. Kita sejajar yang kipas angin atau bagaimana? Lam yuz'aj min, tidak boleh dikejutkan, disuruh berdiri, diusir atau disuruh pindah darinya tempat tersebut. Nah, haknya guru senior dapat kelas nggak nyaman, guru baru dapat kelas nyaman, atau pindah kelas saya ada berapa tahun saya ajar sini kelas saya. Nggak boleh, karena kamu lambat milih. Nah, Sufi yang senior juga nggak boleh. Ini sejak saya datang ke surau ini, belajar suluk sama syekh ini kamar saya, kamu pindah tempat lain, enggak boleh. Walam yabtul hakumin, tidak batal haknya seseorang dari tempat tersebut gara-gara keluar dari tempat karena membeli hajatnya atau seumpamanya, walaupun dia tidak meninggalkan barang-barangnya di tempat tersebut. Berikan oleh Imam Muslim sebuah hadis, idza qama ahadukum min majlisihi, apabila berdiri salah seorang kalian dari tempat duduknya, summa raja'a ilaikum, dan dia kembali ke tempat tersebut, bahwa ahkubi, dia lebih berhak dengan tempat itu. Nah, faslun al-ma'danuz zahir, barang tambang yang muncul, dia adalah sesuatu yang keluar tanpa proses. Barang tambang yang keluar tanpa diproses. Minyak muminya tidak disedot, tapi minyak muminya keluar ke permukaan tanah dengan sendirinya. Itu namanya ma'dan atau ma'din zahir. Wa innamal ilaju fi tafsilihi, hanya saja ilat itu dalam memisahkannya saja. Proses memang ada proses. Setelah minyak keluar ke permukaan tanah, kemudian dikumpulkan, setelah itu diproses, memang memisahkan antara minyak dan air, memisahkan antara solar dan bensin. Nah, itu memproses. Tapi proses supaya minyak itu didapat itu nggak ada dibor, nggak ada digali. Nah, itu hukumnya sama dengan niftin. Nah, niftin itu baca dengan kasron nun, lebih fusha daripada fathah nun. Detik lebih fusha niftin daripada naftin. Nah, apa arti naftin? Barang tambang yang muncul ke permukaan tanpa perlu diproses, seperti niftin.
minyak tanah. Nah, naftil minyak tanah. Dan seperti kibrit, belerang. Belerang itu barang tambang, tapi nggak perlu digali. Bisa saja kibrit itu kita dapatkan dari tebing karena sudah terkikis oleh air. Dan kasrah awalnya kibrit. Dan qor itu adalah zafti. Zafti itu minuman yang dengan proses zafti namanya muzaffat. Nah, zafti itu artinya kayaknya apa namanya? Aspal. Nah, muzaffat kan minuman yang dimasukkan dalam wadah lalu dibungkus dengan aspal. Dan dengan doma awal mat, mumia mat atau apa? Isim maksud yuqassar yumaddu dimat mumia, ditaksir mumia. Itu adalah sesuatu yang mendamparkan akannya oleh laut ke pantai. Sesuatu yang terbawa arus laut ke pantai, fayajmad, maka dia keras, lalu dia jadi seperti qor, seperti aspal, allati tukhadhu min izamil mauta, yang dibuat dari tulang bangkai. Dia adalah najis. Tumumia. Apa itu? Aspal yang terbuat daripada fosil. Nah, nggak jelas apa tempat kita namanya itu. Dia jadi seperti aspal yang terbuat pada tulang-tulang bangkai. Itu hukumnya najis. Kemudian birom. Birom itu dibaca kasrah awal. Hajarun yu'malu minhul kudu. Batu yang dibuat darinya akan periuk, itu namanya biro. Nah, seperti batu untuk membuat batu penggilingan, itu termasuk ma'din yang ada di permukaan bumi tanpa perlu ditambang. Kemudian batu-batu penggilingan. Nah, kalau kita batu penggiling cabai, anak batunya itu dibeli di mana? Bulat. Cari di sungai. Kalau batu roha yang disebutkan di kitab ini adalah batu besar, datar, nanti dipotong, dilempitkan buah, kemudian diputar untuk menggiling gandum. Batu roha. La yumlaku bi ihya, itu tidak bisa dimiliki dengan cara digarap. Wala yasbutu fi ikhtisas bi tahajjud, tidak tetap padanya kekhususan hak milik dengan sebab dipatok atau dikasih kapling. Tidak juga dipotong. Tidak juga ditentukan. Iktok, akto'a sultan yang tadi, iktok, diperuntukkan.
dengan rafa dari seorang sultan, bal huwa mustarakun bainan nas, itu hak milik bersama sesama manusia. Di tempat kita apa saja mustarak bainan nas? Satu, di tempat kita batu kali, nah, pasir, sungai, kemudian batu, cincin, batu akik. Itu siapa saja menelusuri sungai Suliki itu berhak ngambil apa yang dia dapat. Pergi dia ke sungai Dareh, dia seluki, dia jajaki dari bawah, cari, dia berhak. Nggak ada orang situ katakan dari batas ini ke batas ini, coba-coba kamu cari batu itu punya saya. Nah, dari batas ini ke sini, batu airnya milik kongsi kami, nggak boleh. Kamu mau nambang pasir tempat lain, ini lubuk ini saya, haram hukumnya. Mustarak bainan nas, nggak bisa dipatok-patok sama dengan air ngalir, sama dengan kala padang rumput, sama dengan kayu bakar. Masuk ke hutan ngumpulin kayu-kayu mati untuk dijual ke pasar jadi kayu bakar. Kalau seorang preman saya bilang ini lurus, ini jangan coba-coba ambil kayu bakar, ini hak saya, nggak ada hak kamu. Siapa duluan dia dapat. Titik. Laubana alai daran lam yaklik buka. Kalaupun dia membuat di atasnya sebuah rumah, dia tidak akan pernah memiliki lokasi tersebut. Dibuat di rumah terapung di atas sungai, nah di atas laut. Gara-gara rumah kamu ada di atas sungai itu, lalu batu yang di bawah rumah kamu itu hak kamu? Oh enggak. Ngapain tuh cari-cari ke bawah rumah saya? Yang milik kamu rumah saja, yang bawahnya yang coba-coba jadi milik kamu. Itu milik mustarak. Sungai, pantai, macam-macam. Nah, di Indonesia trotoar bisa milik orang, milik preman. Ini trotoarnya milik saya. Kalau motor ini bayar, jualan di sini setoran. Nah, itu semua orang-orang yang akan bertanggung jawab nanti di akhirat kelak. Bayar. Kenapa? Karena itu bukan hak kamu. Titik. Wakilah yang melikuha bihi. Wakilah dia pendapat kedua, dia akan memiliki lokasi itu dengan cara membuat bangunan di atasnya. Kalau dia mau menguasai sepanjang sungai, bikin aja bangunan sepanjang sungai. Nah, biar ketika banjir bandang dia habis semua. Fa'iddaqa nailuhu ay alhaslu minhu anisnaini masalan ja'a ilaihi. Apabila sempitlah untuk mendapatkannya, maka jika sempit untuk mendapatkannya atau menghasilkan darinya tempat untuk dua orang, sungainya cuma kecil. Untuk cari batu aki itu sungainya cuma kecil. Kalau masuk satu ke dua orang nggak mungkin dia mencari. Nah, nggak mungkin dua orang berjalan berdampingan, membantu satu orang saja. Oke, bagaimana caranya? Ja'a ilaihi. Kedua-duanya boleh datang ke situ. Qaddimas sabiq ilaihi, diutamakan orang yang duluan sampai ke sana sesuai dengan keadaan hajat.
Nah, berkata oleh Imam Haramain, ya'khudhu ma taqtadihil ada li amsalihi, dia boleh mengambil sesuatu yang menuntut akannya oleh adat bagi temithilnya, bagi sekelasnya orang tersebut. Fa'in talaba ziyadatan, kalau dia mencari lebih, maka pendapat ashab iz'ajuhu, mengusirnya. Li'anna uqufahu alaihi katahajjur, karena menetapnya seseorang di atas tempat tersebut sama dengan memblokir, sama dengan memberi patok. Orang datang ke sana sama-sama mencari batu akik. Satu orang masuk, satu orang nunggu. Oh, dia duluan ke situ, dia coba lama-lama 5 jam di dalam cari batu. Nah, usir dia keluar. Nah, masa cuman masa yang wajar. Nah, nggak boleh lama-lama di situ. Pendapat yang kedua, boleh dia ambil apa yang dia mau karena dia duluan. Boleh dia ambil apa yang dia mau kalau dia duluan. Falau jaa ilaihi ma'an, kalau datang kedua-duanya ke tempat tersebut serentak, sama apa datangnya, ini saya diundi antara keduanya menurut pendapat asal. Menurut pendapat kedua, mendahulukan oleh imam man yarahu ahwaj, orang-orang yang menganggap ya imam akannya orang lebih memerlukan. Wasalisu, menurut pendapat yang ketiga, yansibu may yaqsimul hasila bainahuma, melantik ia imam akan orang yang membagi hasil antara keduanya. Kedua-duanya suruh pergi, maka satu oranglah yang masuk ke situ, suruhan dari imam, wakil dari kedua orang datang ini, yang satu orang ini akan bagi hasil yang didapatkan di tempat tersebut. Nah, itu hukumnya juga sarang balik. Sarang wala ada di tebing. Itu juga hukum tentang sarang lebah. Nah, sarang lebah yang ada di hutan bebas. Ada sesuatu lebah sedang bersarang. Nah, siapa yang duluan ke sana, dia berhak manjat dan mengambil sesuai kemampuan, sewajarnya. Nah, mendapat kedua, dia boleh habiskan duluan karena dia duluan datang. Nah, kalau datang kedua-duanya serentak, maka imam akan cari pemanjat tunggal, lalu membagi dua hasil untuk dua orang tersebut. Jadi keluarkan gaji untuk yang manjat. Nah, apalagi yang lain? Maka tidak ada bahasa lebah di daerah ini. Coba kalau mobil ini wilayah saya, nggak ada premanisme di situ. Siapa dulu yang dia dapat? Khair. Itu hal-hal yang ada di tengah masyarakat kita, termasuk para pencari pakis. Nah, pakis diambil di mana? Itu sayur sepanjang sungai. Nah, ikuti sepanjang sungai. Siapa dulu dia dapat? Termasuk para pemburu ikan sungai. Apalagi buru babi, itu nggak boleh dibagi kawasan. Wal mahdin batin, sementara barang tambang batin. Barang tambang batin artinya barang tambang yang ada dalam tanah. Wa huwa ma la yukharju ila bi ilajin, dia adalah sesuatu yang tidak akan keluar kecuali pakai proses, seperti emas, perak, besi, tembaga. La yumnaku bil hafril amal fil azal, tidak dimiliki akannya dengan cara digali
dengan cara digali atau melakukan penggalian menurut pendapat azhar. Menurut pendapat yang kedua, yumlaku bidzalik, bisa dimiliki dengan hal demikian, sama dengan tanah mati apabila dia menghidupkan. Wa farqal awalu, membedakan oleh pendapat pertama, bi annal muhyiya yastaghni 'anil amal. Orang yang menghidupkan tanah mati tidak perlu mengerjakan tempat, dia cukup memugar. Wa nailul mabsus fi tabaqal ardi yuhawiju kulla yawmin, sementara nail mabsus fi tabaqatil ardi, mengambil, mendapatkan sesuatu yang tertimbun di lapisan-lapisan bumi, itu memerlukan setiap hari kepada galian. Li atau ilah? Ilah. Nah, ilah, betul. Ilah hafrin, saya tinggal alifnya. Ilah hafrin, kepada galian dan kerja. Jadi bahan tambang yang ada dalam perut bumi itu tidak bisa menjadi milik seseorang karena dia sudah membornya. Nah, ketika dia bor dan dia tinggalkan, orang lain berhak untuk membornya lagi. Jadi membor itu cuma ikhtisas saja. Nah, kalau sekiranya dia bor di atas, kemudian orang gali di samping, dia bor, orang gali, orang lain mendapat hasil lebih utama, dia berhak. Nah, beda sama ihya'il mawat. Kalau ihya'il mawat kita sudah pagar, walaupun kita tidak kelola, itu sudah milik kita. Kalau barang tambang di lapisan bumi tidak, dia tiap hari perlu digali, perlu kerja, gali kerja. Nah, kalau beberapa hari dihentikan galian dan dia sudah tidak berpaling, maka dia nggak berhak lagi. Wa 'alal maliki la budda min qasdit tamalluk. Terhadap pemilik harus ada tujuan untuk memiliki dan tujuan mengeluarkan hasil. Dan dianya, si pemilik, sebelum mengeluarkan hasil itu sama dengan orang yang memberi patok-patok. Wa 'ala adamil milki, dan berdasarkan pendapat dia tidak memiliki, dia lebih berhak dengannya. Nah, berdasarkan pendapat orang yang menggali barang tambang tapi belum menghasilkannya, itu sama dengan orang yang mematok. Sama dengan orang mematok, dengan artian dia lebih berhak daripada orang lain. Apabila lama menetapnya, sudah digali tapi tidak dilanjutkan pekerjaan penambangan, fa fi iz'ajihi, maka untuk mengusirnya khilaf yang telah terdahulu pada zahir. Zahir artinya barang tambang yang ada di permukaan bumi. Walau izdahama alaihi isnan, jikalau berdesak-desak, berebutan di atasnya oleh dua orang, maka menurut pendapat yang kuat yang telah terdahulu, fa'alal aujuhis sabiqah, maka berdasarkan pendapat yang telah terdahulu, yaitu ada 3. 1 diundi, 2 dipilih imam, 3 dilantik orang ketiga dan dibagi 2. Dan boleh bagi sultan iqta'u alal milk, menentukannya tambang atas seseorang atau atas memiliki, dan begitu juga atas tidak memiliki menurut pendapat azhar.
Jadi sultan berhak menentukan, kamulah pemilik tambang itu. Kamu tidak berhak dengan tambang itu, sultan berhak. Wala yaqta'ul aqdar yata'atta lil muqta' al amalu bih. Wala yaqta'ul aqdar, tidak bisa menentukan ia sultan akan kadar-kadar yang memungkinkan bagi orang yang ditentukan, bagi orang yang dikasih jatah oleh bekerja di atasnya yang ditentukan. Si A misalnya sudah dapatkan fasilitas pemerintah, kamu berhak dengan kawasan tambang ini. Ketika dia tidak kelola dan mampu dikelola pada waktu, maka sultan tidak berhak memberi waktu. Nah, penentuan waktu, penangguhan waktu berdasarkan kepada kemungkinan untuk pelaksanaan, sama dengan pembahasan di atas. Wal akhzu minhu, juga tidak boleh mengambil darinya, dan boleh berdasarkan dua kaul, al amalu fihi, mengelola padanya tambang dan mengambil darinya tambang tanpa izin imam. Nah, boleh berdasarkan dua kaul mengelola padanya tambang. Tambang yang mana? Tambang yang sudah ditentukan oleh imam kepada satu individu yang dia tidak mengelolanya. Sama dengan tanah mati yang sudah dipatok oleh seseorang tapi tidak digarap, boleh orang lain menghidupkannya. Pendapat yang kedua, tidak boleh. Kalau orang lain hidupkan berarti milik bagi yang menghidupkan, sesuai dengan dua pendapat telah terdahulu. Halal qaulain, boleh dia kelola padanya, boleh diambil tanpa izin imam. Fa innahu mutaraddid, karena sesungguhnya itu masih meragukan antara zahir dan tanah mati. Wa man ahya mawatan, siapa saja yang menggarap tanah mati, wa zahara fihi ma'danun batinun, maka nampak padanya tanah mati, muncul padanya tanah mati barang tambang yang di dalam perut bumi, lam yu'lam bihi, yang tidak diketahui dengannya, malakan, niscaya dia memiliki akannya. Nah, dia buka kawasan tersebut, dibuka lokasi tersebut untuk perkebunan. Nah, ketika dibuka untuk perkebunan, ternyata di dalamnya ada batu bara, maka batu bara itu milik orang yang menggarap tanah mati tersebut untuk kebun. Kalau hari ini enggak ada bahasa hari ini, kalau sekiranya di tanahmu ditemukan barang tambang, maka itu milik negara. Kalau ditemukan sabu, berarti milik. Itu aturan sekarang. Karena aturan negara kita begitu. Kenapa? Air, tanah dan segala isinya, air itu adalah milik. Nah, masyarakat bayar pajak, menumpang. Li'annahu min ajza'il ardi, karena barang tambang itu termasuk bagian-bagian bumi. Wa qaddima limalikya bil ihya, diutamakanlah barang tambang bagi pemiliknya bumi dengan sebab dia telah menggarapnya. Fa in alima bi wa takhadha alai daran, jikalau mengetahui ya seorang dengannya barang tambang, dia punya alat yang canggih, bisa mendeteksi di bawah tanah itu ada barang tambang, kemudian dia buat di atasnya akar rumah. Maka untuk memilikinya ada dua tarik. Salah satu keduanya berdasarkan dua kaul yang telah terdahulu. Pendapat yang kedua, mengkotok, dia punya kawasan, ada barang tambang di atas, di dalamnya, beli tempat tersebut,
bikin rumah. Dia pakai kamar rumah, baru gali malam-malam, siang tidur, malam gali, siang tidur, malam gali, gak kelelawar. Nah, hari ini dipersulit. Tidak semua toko emas berani beli emas dari tambang. Ketika ada penelitian, kamu beli di mana? Tambang mana? Ilegal atau ada izin? Jadi persulit. Kenapa dipersulit? Karena emas sudah mulai muncul ke permukaan, menunjukkan dunia dan berkiamat. Awamal buqa lil muhya fala tumlaku fala. Adapun lokasi untuk dihidupkan fala tumlaku al-ihya bil ihya, maka tidak bisa dimiliki akan ia lokasi kecuali dengan cara dihidupkan. Wakila tumlaku bihi, pendapat kedua dimiliki akan ia lokasi dengan membuat rumah tadi. Wa taqaddama annal ma'dan zahir, telah terdahulu sesungguhnya barang tambang zahir itu tidak bisa dimiliki dengan cara menggarap. Nah, ma'dan tambang zahir itu tidak bisa dimiliki dengan cara digarap, tapi dengan cara diambil. Dan siapa saja boleh ngambilnya. Supaya nggak diambil oleh siapa saja, maka dibuat di rumah di situ. Hukumnya khilafiyah jadi. Kenapa kamu ambilkan dalam rumah saya? Nah, di dalam kitab Al-Hawi dan yang lainnya, sesungguhnya orang yang menghidupkan tanah mati, fazahara fiha ba'dal iya ma'dan, lalu muncul padanya tanah mati setelah dihidupkan oleh barang tambang yang batin atau zahir, maka dia bisa memiliki akannya, karena sesungguhnya tidak nampak ia barang tambang kecuali dengan cara digarap tanahnya. Jadi kalau niat awal menggarap tanah, setelah digarap dan selesai, kemudian baru ditemukan batu berharga di atas permukaannya, ditemukan batu bara minyak bumi di dalamnya, maka dialah pemiliknya. Karena dia sudah memiliki lokasi tersebut dengan cara ihya, dan dia tidak tahu kondisi itu sebelumnya. Nah, kalau tahu lain lagi babnya. Wal miyahul mubaha minal awdiyah kan nil wal furat wal huyun fil jibal wa suyulil amtar yastawin nasu biha. Air yang mubah di lembah-lembah seperti Nil, seperti sungai Furat, air mata-mata air pada gunung, aliran-aliran air hujan, itu memiliki hak yang sama oleh manusia padanya. Maksudnya, dia boleh mengambil masing-masing dari mereka apa saja dia mau. Apa saja yang dia mau. Nah, air hujan, air mata air dari gunung, ada mata air keluar dari gunung, kemudian diklaim oleh perusahaan air minum, ini milik kami, dibuat bangunan di situ, yang lain nggak boleh ngambil, nggak ada hak. Ya, siapa saja berhak menaruh paralonnya di situ untuk dialirkan ke rumahnya. Begitu, itu milik bersama, tidak bisa diklaim milik saya. Itu makna tidak dimiliki dengan cara ihya. Jadi yang kita dapat, yang menjadi milik kita, apa yang sudah kita ambil. Begitu. Air hujan juga sama. Berarti apakah perlu minta izin ambil air hujan di atap rumah orang? Kamu ambil hujan di atap saya. Kecuali orang itu sudah kasih penampungan, hujannya jatuh dan penampungan dia, lalu kita alihkan ke tempat kita, itu masalah. Itu sudah kisos. Fa'in aroda,
qaumun saqya ardihim, apabila menginginkan oleh satu kaum menyirami tanah-tanah mereka. Dibaca dengan fathah ardihim jamak tanpa alif. Minha, darinya sumber-sumber air tadi, apakah sungai, lembah atau mata air. Fadhaqal ma'u anhu, lalu tidak cukup air untuk mereka semuanya. Wa ba'duhum a'la saqil a'la, wa ba'duhum a'la, sebagian mereka ada di dataran yang tinggi, sebagian mereka ada di dataran yang tinggi. Bayangkanlah, ada sumber air daripada kaki bukit. Nah, di bawah kaki bukit itu ada sawah si A, di bawahnya sawah si B, di bawahnya sawah si C, di bawah si D. Nah, kalau air itu diambil dibagikan kepada semua orang nggak cukup, karena sumber air yang kecil. Bagaimana caranya? Sakol a'la, mempergunakan oleh orang yang dataran tinggi, fal a'la, lalu di bawahnya, wa habisa kullu wahidin minhum al-ma'a, menahan oleh setiap individu dari mereka akan air sampai kedua mata kaki. Standar. Artinya sawah orang di atas itu diempang dulu, kasih empangan air sehingga air tergenang di sawahnya, ukuran semata kaki. Nah, lebihnya dibiarkan melimpah ke sawah di bawahnya. Orang di bawah mengempang semata kaki, biarkan melimpah ke sawah di bawah lagi. Itu aturannya. Karena baginda Nabi SAW telah memutuskan dengan demikian ketika Sayyidina Jabir dan bersama sahabat lainnya memperebutkan sumber air yang sama. Lantas saya akan hadis oleh Imam Hakim sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim. Fa in kana fil ardi irtifa'un min tarafin, jika ada di tanah tersebut tinggi dari satu sudut, rendah di sudut yang lain, afrada kullu tarfin bisaqin, niscaya berdiri sendiri masing-masing tepi dengan penyiraman. Jangan ditunggu air semata kaki di tempat yang tinggi. Nah, bisa selutut di tempat yang rendah. Kalau itu berarti kamu telah mengutamakan kepentingan diri sendiri. Semata kaki untuk semua kuasa. Semata kaki itulah dalil pertanian, menanam padi, air sawah semata kaki. Nah, yang lebih busuk benih. Jadi saya sahih itu, nanam sawah itu semata kaki. Afdah kullu tarafin, niscaya berdiri sendiri masing-masing tepi dengan siraman, bima huwa tariquhu, dengan sesuatu yang dia adalah jalurnya. Berkata ya Imam Nawawi kita radha, tariquhu, caranya adalah ayaskil munkhafid, menyiram, mengairi ya seorang akan tempat yang rendah sampai kedua mata kaki, kemudian menyumbatnya, kemudian menyirami tempat yang tinggi juga sama sampai semata kaki. Walau kanal ma'u yafi bil jami', jikalau adalah air itu mencukupi semuanya, sekali dilepaskan mata air tersebut tersirami semua sawah serentak. Saqo man sya'a minkum mata sya'a, boleh mengambil air oleh siapa saja yang mau dari mereka kapan dia mau. Jadi setiap orang boleh mengalirkan air dari sumber air ke sawahnya kapan saja dia mau, tidak mesti mengutamakan menunggu keperluan air sawah di atas. Nah, pepatah Minang katakan kalau sawah di atas penuh, air melimpah ke sawah di bawah. Maksudnya apa? Itu bahasa apa? Bahasa apa? Caleg kepada tim sukses ya.
caleg ke tim sukses. Kalau kamu bantu saya, keperluan hidup saya terpenuhi di atas, berarti karena kamu imbasnya di bawah. Nah, itu bahasa sindiran. Sawah di atas penuh, air melimpah ke sawah bawah. Nah, wa ma ukhiza min hadzal ma fi ina'in, apa saja yang diambil dari ini air dalam wadah, niscaya dimiliki beberapa asal. Kita masukkan air-air sungai ke dalam jerigen, lalu kita jual, itu hukumnya boleh karena ada masuk wadah. Beberapa yang kedua tidak bisa dimiliki, liyakin akhzahu aula bihi min ghairi, namun orang yang mengambil, lakinna akhizahu, orang yang ambil air lebih berhak dengan air dari orang lain. Ini pendapat dhaif. Wa hafiru bi'rin bimawatin lirtifaqi duna tamalluk aula bima'iha hatta yartahib. Orang yang menggali sumur di tanah mati untuk dimanfaatkan, bukan untuk dimiliki. Jadi dia singgah di sana hanya sebentar. Dia galilah sumur untuk dimanfaatkan. Dia tidak ada niat untuk memiliki sumur itu, cuman dia gali supaya bisa ambil air. Dia lebih aula dengan airnya sehingga dia berangkat. Kalau dia sudah berangkat, maka orang setelahnya musyawarah. Fa idzar tahala saraka ghairihi, apabila dia sudah berangkat, maka jadilah dia sama dengan orang lain. Nah, misal para pedagang-pedagang Arab itu melakukan safar, sebuah persinggahan, dia gali sumur, kemudian dialah yang diutamakan dari air sumur tersebut. 3 hari singgah di situ, kemudian berangkat, bulan depan melakukan perjalanan lagi, sehingga di tempat yang sama, air sumur itu milik bersama. Dia setukang gali bulan lalu, haknya sama dengan kalau niatnya cuma irtifak. Tapi kalau niatnya memiliki, maka dia berhak daripada orang lain kapan saja. Tentu syarat ihya sumur untuk dimiliki dengan irtifak beda. Kalau untuk dimiliki, harus beberapa syarat yang harus dipenuhi. Wa qabla irtihali laysa lahu man fadal anhu an muhtajin ilai, sebelum berangkatnya si tukang gali itu tidak ada hak baginya mencegah sesuatu yang lebih darinya air dari orang yang perlu kepada air, lisurbi, untuk minum. Nah, dia masih ada di situ, lalu orang lain minta air dari sumur tersebut, dia tidak boleh larang. Dia tidak boleh melarangnya kalau air itu lebih dari keperluan hidupnya. Idzas taqa bidalwi nafsi, apabila minta air ia orang lain dengan embernya sendiri. Nah, tapi kalau minjam ember si tukang gali, boleh dilarang. Minta air, pinjam ember. Oh enggak, ambil air saja. Dan saya nggak mau pinjam. Boleh dilarang. Tidak juga melarang hewan ternak orang lain, dan boleh baginya melarang orang lain menyirami tanaman dari air tersebut. Kalau orang minta air untuk nyiram tanaman, boleh dilarang. Kalau untuk minum hewan, tidak boleh, karena nyawa dihormati. Wal mahfura litamalluk, sementara sesuatu yang digali untuk dimiliki, sesuatu digali untuk dimiliki, dia memang niat menggali sumur di tanah mati supaya dia miliki, atau dia gali sumur pada miliknya, dibuat sumur di tanah dia sendiri, yamliku hafiruha, memiliki oleh orang menggali sumur akan airnya sumur menurut pendapat as-shah, berarti dia boleh jual air tersebut dan larang orang lain mengambilnya walaupun pakai ember sendiri. Li'annahu nama'u milkihi,
karena air itu adalah hasil dari miliknya, sama dengan buah-buahan. Pendapat yang kedua, la yamliku, dia tetap tidak memiliki airnya. Memang dia memiliki sumurnya, tapi air yang ada dalam sumur itu tidak menjadi miliknya, karena hadis yang berbunyi an-nasu syuraka'u fi thalatha, yang kemarin dalam Jami' as-Shaghir, manusia berkongsi pada 3 perkara: air, tanah, padang rumput, dan api. Mereka akan hadis oleh Imam Ibnu Majah dan sanad yang jayyid. Wasabun malakahu, baik dia memiliki akannya atau tidak, baik dia memiliki akannya atau tidak wajib akannya mengganti sesuatu yang lebih dari keperluannya. Bazlu atau badlu? Bazlu. Badlu. Baik dia memiliki akannya atau tidak wajib akannya menyerahkan sesuatu yang lebih dari hajatnya untuk tanaman. Air itu dia gali di tanah dia sendiri, berarti air milik dia. Cuman di tanah umum, berarti air milik umum. Sumur itu cuma ikhtisas untuk dia. Air sumur itu lebih daripada keperluannya. Sisa keperluannya itu tidak wajib diserahkan kepada orang yang meminta untuk tanaman, dan wajib untuk hewan ternak yang tidak menemukan oleh pemiliknya akan air yang mubah. Menurut pendapat sahih, ada air yang mubah tapi ke sungai, sementara sumur dia dekat, maka dia boleh melarang orang lain mengambil air dari sumurnya karena masih ada tempat air. Dan apa wajib diserahkan air untuk minuman ternak? Dihormati ruh, karena menghormati nyawa. Pendapat yang kedua, tidak wajib, sama dengan air yang sudah disimpan dalam wadah. Berdasarkan pendapat yang pertama, tidak boleh mengambil upah dari air tersebut. Setiap wajib diserahkan, tidak boleh diambil upah. Menurut pendapat yang sahih, karena dilarang menjual sisa kelebihan air. Mereka akan hadis oleh Imam Muslim pada hadis Sayyidina Jabir. Pendapat yang kedua, boleh, sebagaimana seseorang memberi makan orang yang muttar, orang yang dalam keadaan darurat dengan ada imbalan. Wa qanatul mustarak baina malakiha, parit-parit yang dimiliki bersama antara pemilik-pemilik parit itu dibagi airnya dengan cara menancapkan kayu di tengah sungai yang di dalamnya ada lubang yang sama. Letakkan papan di tengah sungai, tengah parit tersebut, kemudian papan itu dikasih lubang yang sama. Nah, sekarang taruh empang, kemudian semuanya memasang paralon yang ukuran sama, bersatu inch sama-sama 1 inch, atau lubang yang berbeda sesuai dengan kadar hisas. Misalnya biaya pembuatan parit itu 3 juta, 1 juta dari si A, 2 juta dari si B, maka paralon A ukurannya setengah, paralon B ukurnya boleh 1 inch sesuai dengan kadar, dan boleh bahwa adalah sama bersama tafawut hisas, tidak ada masalah. Mengambil oleh masing-masing, bahwa mengambil oleh pemilik 1/3 sebagai contoh 1 lubang, yang lainnya 2 lubang, dan menyiram oleh masing-masing jatahnya ke tanahnya. Dan bagi mereka boleh membagi, boleh bagi mereka kisma, membagi yang sudah disiapkan, seperti menyiram oleh masing-masing dari mereka sehari, yang sebagiannya lagi 1 hari, sebagian mereka lebih banyak sesuai dengan jatahnya, atau masing-masing dari mereka rujuk daripada yang disiapkan kapan saja dia mau. Boleh dirombak, boleh per hari, boleh per peralon, boleh bagi sama, boleh dibagi berbeda sesuai dengan jatah.
yang jelas berdasarkan kesepakatan dan boleh dirubah kesepakatan itu kapan-kapan saja. Allahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.